Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya di mana saja berada? Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu kembali, yaitu bagaimana cara mengisi kinerja PNS seorang guru. Kali ini Bapak Ibu saya ingin memfokuskan pembahasan saya tentang evaluasi pembelajaran. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, apa saja jenis-jenis evaluasi pembelajaran tersebut? Kemudian bagaimana cara mengisikannya? Bagaimana cara menempatkannya? Dari pertanyaan itu Bapak Ibu, saya mencoba menelusuri kembali kinerja ini. Kemudian saya dapatkan sedikit ilmu tentang evaluasi pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu, di kinerja ini ada 22 jenis evaluasi pembelajaran. Nah, dari 22 jenis ini Bapak Ibu, ada 3 jenis evaluasi pembelajaran. Ini sangat penting kita ketahui bagi seorang guru Bapak Ibu. Yang 3 ini sangat penting. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam video tutorial kali ini saya ingin membahas tentang evaluasi pembelajaran ini. Nah, sebelum saya masuk ke tutorialnya Bapak Ibu, mohon dukungan dari Bapak Ibu. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya yang lebih bagus berikutnya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke aplikasinya dulu. Klik ganda Mozilla Firefox. Nah, pada kotak alamatnya ini ketikkan ekinerja.sumbarprof.go.id karena saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian tekan enter di keyboard. Nah, pada tampilan seperti ini Bapak Ibu, untuk login masukkan NIP di username dan password. Nah, isinya kedua-duanya adalah NIP. Saya masukkan NIP saya. Kemudian klik login. Nah, tampilan seperti ini klik saja, jangan simpan atau don't save. Nah, pada tampilan seperti ini kita klik dash dari evaluation system. Nah, kemudian tampilan seperti ini kita klik masuk ke aplikasi dash. Nah, Bapak Ibu, pada tampilan seperti ini Bapak Ibu, kita harus cek dulu SKP tahunan kita. Apakah di SKP tahunan kita sudah ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu kita masukkan Bapak Ibu. Caranya kita klik SKP ini, kemudian kita klik target dan realisasi tahunan. Nah, inilah Bapak Ibu, ada satu target SKP tahunan saya, ini tahun 2021. Saya klik ini Bapak Ibu, target SKP saya ini Bapak Ibu. Saya klik ini. Nah Bapak Ibu, inilah SKP tahunan saya yang sudah saya isi sekitar bulan Januari lalu. Nah, saya cek di sini Bapak Ibu jenis evaluasi yang sudah ada saya masukkan. Yang pertama di sini ada merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi dan penilaian hasil belajar. Nah, artinya Bapak Ibu, ini adalah evaluasi yang sifatnya harian Bapak Ibu, karena di sini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya blok ini, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi dan penilaian hasil belajar, menganalisis hasil pembelajaran. Artinya Bapak Ibu, ini sifatnya harian Bapak Ibu. Kalau saya mengajar atau merencanakan pembelajaran, kemudian saya beri tugas siswa, kemudian saya evaluasi, saya lakukan penilaian, saya analisis. Artinya itu saya melakukan evaluasi pembelajaran yang sifatnya harian, yaitu saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi evaluasi pembelajaran Bapak Ibu, ya ini mengawas ujian dan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sifatnya harian, ini tingkat sekolah. Ada satu lagi Bapak Ibu,
sebagai pengawas ujian dan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu, kalau kami di SMK ada dua, Bapak Ibu, yang sifatnya nasional. Yang pertama yaitu UKK, ujian kompetensi keahlian. Artinya ini, Bapak Ibu, ujian praktek oleh siswa kelas 12 multimedia, Bapak Ibu. Nah, ini soalnya dari Kementerian Pusat, Bapak Ibu, sifatnya nasional. Jadi nasional atau Kementerian Pusat yang mengeluarkan soalnya. Artinya ujian UKK kelas 12 SMK, Bapak Ibu, itu dianggap ujian sifatnya tingkat nasional. Dan yang terbaru, Bapak Ibu, ada lagi sebuah evaluasi pembelajaran yang tingkat nasional, yaitu pengganti UN, yaitu sekarang namanya AKM, yaitu kepanjangannya Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi kalau kami di SMK ada dua evaluasi yang sifatnya nasional, yaitu UKK, ujian kompetensi keahlian, ujian praktek kelas 12. Yang kedua, ujian AKM, Asesmen Kompetensi Minimum yang bersifat nasional. Nah, di sini belum ada saya buatkan di program tahunan saya, di SKP tahunan saya, maka harus saya tambah, Bapak Ibu. Saya klik tambah di sini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat di kolom jabatan ini, jabatan guru ini, kita cari sesuai dengan jabatan kita, Bapak Ibu. Saya klik ini. Karena saya guru pertama, maka saya klik guru pertama. Nah, selanjutnya pada kegiatan ini saya ketikkan evaluasi. Kemudian saya klik cari. Nah, inilah Bapak Ibu jenis-jenis evaluasi yang banyak orang terlupa, Bapak Ibu. Banyak orang tidak tahu. Bahkan tidak tahu sama sekali orang bahwa ternyata di sini ada 22 jenis evaluasi. Ke-22 jenis evaluasi ini, Bapak Ibu, kita bahas satu persatu, Bapak Ibu, supaya kita sama-sama mengerti kemana masuknya evaluasi pembelajaran tersebut. Karena di sini ada 22. Nah, ini Bapak Ibu, terakhir ini halaman terakhir ada 22 jenis evaluasi pembelajaran. Nah, supaya kita sama-sama lebih memahami, Bapak Ibu, maka ke-22 evaluasi pembelajaran ini kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Oke, kita mulai membahas evaluasi pembelajaran yang 22 ini, Bapak Ibu. Berikut caranya, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, inilah jenis-jenis evaluasi, Bapak Ibu. Ini menjadi pengawas dan penilai evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Nah, ini nilainya, Bapak Ibu, angka kreditnya. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran. Nah, saya udah pilih satu ini tadi, Bapak Ibu. Sudah saya pilih satu ini tadi. Ini sifatnya harian, Bapak Ibu. Kemudian banyak ke bawahnya hampir sama, nilainya saja yang berbeda. Saya lihat di halaman berikutnya. Nah, ini di halaman 2, Bapak Ibu, masih merencanakan evaluasi belajar. Kemudian masih sama. Saya lanjutkan. Nah, ini ini sudah masuk yang berbeda lagi, Bapak Ibu. Ini sudah melaksanakan bimbingan masuk dia, Bapak Ibu. Jadi kalau bagi guru yang melakukan bimbingan terhadap siswa, kemudian juga melakukan evaluasi penilaian hasil bimbingan, ini masuk berjenis evaluasi juga, Bapak Ibu. Kalau kita rinci kegiatan kita, evaluasi itu ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam SKP tahunan atau bulanan, Bapak Ibu. Atau bagi guru BK misalnya, juga penting melakukan bimbingan ini. Atau kita sehari-hari memanggil siswa, kita bimbing, kemudian setelah kita bimbing, kita cek hari-hari berikutnya apakah dia sudah berubah. Nah, artinya kita sudah mengevaluasi itu, Bapak Ibu. Berarti masuk dia ke ranah ini, Bapak Ibu. Ini masih bimbingan, Bapak Ibu. Kita cek berikut. Nah, ini Bapak Ibu, masih bimbingan. Melaksanakan evaluasi bimbingan, Bapak Ibu, masih evaluasi bimbingan. Kemudian kita cek yang terakhir. Nah, inilah Bapak Ibu, tadi yang pertama sudah saya isikan merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi hasil belajar.
Nah, itu sifatnya harian Bapak Ibu. Jadi kita mengajar, kita memberi tugas, kemudian kita evaluasi, kita nilai, itu kegiatan harian kita. Nah, artinya itu evaluasi pembelajaran kita sifatnya harian Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya juga sudah saya masukkan sebagai mengawas ujian, menilai, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, ini juga sudah saya isikan tadi Bapak Ibu. Sekarang ada satu lagi yang belum saya masukkan, yaitu Bapak Ibu sebagai mengawas ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Jadi setidaknya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 evaluasi yang harus kita isikan kepada kinerja kita. Yang pertama, evaluasi sifatnya harian, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi penilaian hasil belajar. Kemudian evaluasi yang sifatnya tingkat sekolah, kemudian evaluasi yang sifatnya tingkat nasional. Nah, sekarang saya masukkan ini Bapak Ibu. Cara memasukkannya, saya klik aja ini. Nah, Bapak Ibu, periodenya tetap ini 4 Januari 31 Januari Bapak Ibu. Kemudian targetnya di sini Bapak Ibu, saya buat saja, saya anggap 2 saja Bapak Ibu. Di sini memang SK penugasan kita Bapak Ibu. Kemudian angka kreditnya 0,08, angka kredit totalnya 0,16 karena 2, atau bisa juga 1 kalau Bapak Ibu, satu lah Bapak Ibu, karena kita mengawas ujian tingkat nasional ini biasanya 1 kali atau juga boleh 2 kali. Nah, tetapi kalau kami di SMK bisa saja 2 kali, yaitu yang pertama UKK, ujian kompetensi keahlian, dan juga ada ujian asesmen kompetensi minimum yang bersifat nasional yang sekarang dikenal dengan istilah AKM. Makanya saya buat saja 2. Kemudian target waktunya saya buat 12 bulan. Kemudian biayanya saya buat 0. Saya klik simpan. Nah, muncul ini Bapak Ibu, target SKP berhasil ditambahkan. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu, sebagai mengawas ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya kembali ke SKP bulanan atau laporan harian kinerja. Kita coba cek Bapak Ibu. Saya klik ini SKP, saya klik target dan evaluasi bulanan, saya cek dulu. Nah, Bapak Ibu, untuk bulan Juni ini Bapak Ibu, ini target SKP saya, ini realisasinya. Saya cek target ini Bapak Ibu, saya klik ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ini dia evaluasi saya yang pertama, yaitu merencanakan melaksanakan pembelajaran, evaluasi, dan penilaian hasil belajar. Nah, ini adalah evaluasi atau pembelajaran yang sifatnya harian Bapak Ibu. Yang pertama saya mengajar dasar desain grafis, dasar desain grafis percetakan, teknik audio video. Kemudian kalau ada tugas, kemudian saya beri siswa tugas, kemudian saya periksa, saya evaluasi, kemudian saya berikan penilaian. Nah, masuk ke sini ranahnya Bapak Ibu, sifatnya harian. Yang kedua, saya ada ujian semester Bapak Ibu, mengawas ujian semester. Kemudian saya evaluasi, saya nilai. Nah, hasil penilaian itu masuk ke ranah ini dia Bapak Ibu, yaitu tingkat sekolah. Kemudian ada satu lagi yang sifatnya tingkat nasional, karena belum ada di SKP bulanan saya, maka saya tambahkan. Saya klik di sini Bapak Ibu, tambah. Nah, di sini Bapak Ibu, bulan Juni SKP tahunan, saya klik di sini Bapak Ibu. Nah, saya cek yang tadi yang saya tambahkan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, karena itu baru saya tambahkan yang sifatnya nasional Bapak Ibu, maka artinya baru tampil di SKP bulanan ini seperti ini, harus di-approve atau harus disetujui oleh kepala sekolah dulu. Nah, jadi di sini hanya ada 2 evaluasi, yaitu tingkat
harian 1 Bapak Ibu ini merencanakan melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil belajar. Nah, ini sifatnya harian Bapak Ibu, dan yang kedua yang sifatnya tingkat sekolah ini Bapak Ibu. Untuk yang tingkat nasional Bapak Ibu, saya buatkan saja tutorialnya di kemudian hari, tetapi caranya sama Bapak Ibu. Karena ada 2 evaluasi saja di sini, saya contohkan saja 2 evaluasi ini Bapak Ibu. Oke. Saya klik di sini Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke laporan harian Bapak Ibu. Saya klik laporan harian kinerja. Saya klik laporan harian kinerja SKP. Nah, saya contohkan kepada Bapak Ibu bagaimana. Nah, di sini Bapak Ibu, saya contohkan bagaimana cara mengisikan jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu Bapak Ibu. Nah, caranya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, pada laporan harian kinerja ini Bapak Ibu, saya mengisinya jarang sekali tampil seluruhnya seperti ini Bapak Ibu. Saya lebih senang tampilnya per tanggal. Maka dalam tanggal 5 Juni ini Bapak Ibu, saya tampilkan per hari atau per tanggal saja. Makanya saya ketikkan tanggal 5 di sini, kemudian saya klik bulan Juni, kemudian saya klik 2021, kemudian saya klik cari. Nah, kosongkan Bapak Ibu. Nah, karena apa kosong di tanggal 5 Juni 2021 ini? Karena memang belum saya isikan. Nah, sekarang saya cobakan mengisikannya tentang evaluasi saja Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah siapkan tabel pembantu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada 3 jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, saya mengajar dasar desain grafis. Nah, itu masuk juga dia ke dalam merencanakan melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar Bapak Ibu. Ini sifatnya harian. Kemudian saya memeriksa tugasnya. Ketika saya memeriksa tugas, itu masuk juga dia ke dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi dan penilaian hasil belajar. Juga masuk harian dia. Nah, sekarang Bapak Ibu, masuk saya ke di sini. Memeriksa ujian semester 2 dasar desain grafis 10 multimedia. Nah, ini masuk dia mengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, ini tingkat sekolah dia Bapak Ibu. Kemudian berikut memeriksa ujian akhir sekolah atau UAS Bapak Ibu kelas 12 multimedia. Ini anak kelas 12 juga masuk dia ke sebagai pengawas ujian dan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, yang 2 ini sifatnya tingkat sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memeriksa ujian praktek UKK kelas 12 multimedia. Nah, UKK ini Bapak Ibu, ujian kompetensi keahlian bagi siswa kelas 12 multimedia yang akan tamat Bapak Ibu. Nah, ini sebagai mengawas ujian dan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Nah, ini sifatnya nasional. Kemudian memeriksa ujian nasional dan asesmen kompetensi minimum AKM sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Nah, yang 2 ini Bapak Ibu akan saya contohkan, tetapi yang khusus nasional ini belum bisa saya contohkan karena belum disetujui di kinerja tahunan saya oleh kepala sekolah. Nah, jadi yang 2 ini saja saya contohkan Bapak Ibu. Caranya jam 7.30 sampai jam 9.45 saya mengajar dasar desain grafis kelas 10 multimedia. Nah, saya bawa ini Bapak Ibu. Saya klik copy, saya ke aplikasi, kemudian saya klik input laporan harian kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu saya klik tanggal, saya klik tanggal 5 hari Sabtu, kemudian sifatnya proses, saya klik OK, kemudian saya paste di sini yang saya copy tadi, saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste, kemudian kuantitasnya saya buat ya 1 Bapak Ibu. Nah, di sini satuan kuantitasnya saya buat kegiatan saja karena ini adalah kegiatan pembelajaran. Kemudian jam mulainya 7.30 sampai jam 9.45. Kemudian
Kemudian mata pelajarannya Bapak Ibu, klasifikasi SKP bulanannya adalah dasar desain grafis. Nah, kemudian tadi merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran tadi Bapak Ibu. Saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, ini harian SKP berhasil diupdate. Saya klik OK. Nah, sudah tampilkan tanggal 5 Bapak Ibu. Nah, ini adalah evaluasi pembelajaran yang sifatnya harian. Kemudian saya klik ini tambahnya lagi Bapak Ibu. Saya klik import laporan harian kinerja SKP. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Saya klik tanggal. Saya klik tanggal 5. Kemudian saya klik proses karena dia sifatnya proses. Kemudian saya klik di tabel pembantu saya. Saya ini jam 9.45 sampai jam 11.00 saya memeriksa tugas desain grafis percetakan 11 multimedia. Nah, ini juga merencanakan yang sifatnya harian. Ini sifatnya harian Bapak Ibu. Saya klik ini, saya copy, kemudian saya kembali ke aplikasi. Saya pastikan di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian saya klik tempel atau paste. Kuantitasnya saya buat 1. Nih, satuan kuantitasnya saya buat di sini dokumen atau dokumen penilaian nanti ya Bapak Ibu, buat dokumen di sini. Nah, kemudian di sini jam mulainya tadi 9.45 sampai jam 11.00. Nah, kemudian di sini klasifikasi SKP bulanannya Bapak Ibu yaitu tentang desain grafis percetakan Bapak Ibu, karena dia tadi merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sifatnya masih harian Bapak Ibu. Saya klik simpan, saya klik OK. Nah, di sini saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, sudah 2 buah evaluasi yang saya lakukan, evaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah sifatnya harian Bapak Ibu, sifatnya harian ini. Kemudian bagaimana yang sifatnya sekolah? Saya klik di sini input laporan harian kinerja SKP. Kemudian saya klik di sini Bapak Ibu tanggal, saya klik 5. Kemudian saya klik proses, saya klik OK. Nah, saya kembali ke tabel pembantu. Nah, inilah Bapak Ibu memeriksa ujian akhir sekolah UAS kelas 12 multimedia. Nah, ini lagi Bapak Ibu sebagai mengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, artinya Bapak Ibu ini tingkatnya adalah tingkat sekolah. Saya klik ini, saya blok, saya copy, saya klik di sini, saya paste di sini Bapak Ibu. Kemudian saya satuan kuantitasnya 1, kemudian satuan kuantitasnya saya buat dokumen saja atau dokumen penilaian atau daftar nilai. Klik ini. Kemudian jam mulainya Bapak Ibu saya cek di tabel lagi, tabel pembantu 11.00 sampai 12.30. Nah, saya buat di sini 11.00 sampai 12.30. Kemudian saya klik di sini dasar desain grafis lagi Bapak Ibu. Bukan. Nah, saya klik di sini lagi sifatnya sekolah lagi Bapak Ibu. Sebagai mengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Karena dia adalah ujian semester 2. Nah, kemudian di sini saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Oke Bapak Ibu, ini dia ujian semester 2 tadi. Nah, ini lagi Bapak Ibu sebagai mengawas ujian penilaian evaluasi proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Tingkat sekolah dia lagi Bapak Ibu. Kemudian saya klik tambah lagi input laporan harian kinerja SKP. Saya klik di sini tanggal, saya klik 5 lagi. Saya klik proses, saya klik OK. Nah, kegiatan harian SKP-nya saya cek di sini Bapak Ibu. Nah, di sini memeriksa ujian akhir sekolah. Nah, saya cek di sini Bapak Ibu, saya klik
memeriksa ujian akhir sekolah atau UAS kelas 12 multimedia. Ini juga sifatnya sekolah Bapak Ibu. Sebagai mengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Jadi saya tandai ini dua ini Bapak Ibu yang sifatnya sekolah. Saya copy ini Bapak Ibu. Saya klik memeriksa ujian akhir tingkat sekolah. Saya klik copy. Saya klik aplikasi lagi. Saya klik kanan di sini. Saya ambil paste atau tempel. Kuantitasnya saya buat dia 1. Kemudian satuan kuantitasnya di sini saya buat dokumen penilaian. Nah, saya buat aja dokumen dulu Bapak Ibu. Kemudian jam mulainya saya cek di sini lagi. Jam mulainya 12.30 sampai 13.45. Saya klik di sini aplikasi. Berarti 12.30 sampai 13.45. 13.45. Oke. Nah, klasifikasi SKP ini di sini Bapak Ibu, SKP bulanannya saya klik ini tetap yang berbasis tingkat sekolah. Ini sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, tampil seperti ini, saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, sudah dua jenisnya. Ini yang dua di atas ini sifatnya harian. Kalau saya mengajar dia masuk perencanaan dan evaluasi harian juga. Kalau saya memeriksa tugas juga evaluasi sifatnya harian juga. Kalau saya memeriksa ujian semester 2 atau semester 1, ini sifatnya sekolah lagi Bapak Ibu, karena sekolah yang mengadakan. Memeriksa ujian akhir sekolah sekarang juga sifatnya sekolah Bapak Ibu, karena sekolah yang membuat soal, sekolah yang mengadakan, sekolah yang melakukan evaluasi. Nah, khusus yang sifatnya nasional tadi Bapak Ibu, sekarang ada dua, yaitu ujian UKK kalau kami SMK, ujian kompetensi keahlian untuk siswa kelas 12 mau taman akhir nanti Bapak Ibu. Nah, itu soalnya dari nasional itu Bapak Ibu. Soal praktek itu berasal dari Kementerian Pusat Bapak Ibu. Jadi UKK itu adalah ujian praktek, ujian kompetensi keahlian. Jadi selama kelas 3, kelas 1 sampai kelas 3 siswa itu praktek, maka di akhir diberikanlah evaluasi atau penilaian UKK, ujian kompetensi keahlian. Nah, di sini tidak bisa saya buatkan Bapak Ibu karena SKP tahunan saya tadi belum di-approve oleh guru kepala sekolah. Dan juga satu lagi Bapak Ibu yang sifatnya nasional sekarang, yaitu UKM. Itu UKM, ujian kompetensi keahlian minimum. Tetapi sekarang belum bisa dimasukkan di sini. Kalau ada nanti ujian UKM di sekolah saya yang sifatnya nasional, kemudian saya ikut mengevaluasi, maka harus saya masukkan ke sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi yang bersifat tingkat nasional. Jadi sesuai dengan cerita saya di awal tadi, sebanyak 22 jenis evaluasi di dalam e-kinerja ini, setidaknya ada 3 yang harus Anda masukkan ke dalam aplikasi ini, yaitu evaluasi pembelajaran dan penilaian sifatnya harian. Kedua, evaluasi mengawas ujian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar yang sifatnya tingkat sekolah Bapak Ibu. Dan yang ketiga, mengawas ujian atau penilaian atau evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Yang tingkat nasional itu Bapak Ibu sekarang ada 2, yaitu kalau kami di SMK namanya UKK, ujian kompetensi keahlian di akhir siswa kelas 12. Kemudian ada namanya UAKM, ujian AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Oke Bapak Ibu, ini bisa saya satukan dengan tanggal 1 semuanya kembali. Ini kan cukup tanggal 5 saja Bapak Ibu.
Ini hanya tanggal 5 saja, 5 Juni saja. Kalau ingin saya menyatukan dari tanggal 1 Bapak Ibu, saya buang aja tanggal 5 ini. Kemudian saya klik bulan Juni, saya klik 2021. Saya klik cari. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah kegiatan harian saya hanya di satu hari saja, yaitu tanggal 5 Juni 2021 saja. Nah, ini bisa saya gabungkan dengan tanggal 1 kembali Bapak Ibu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 bisa bergabung semuanya kembali Bapak Ibu. Caranya, saya buang tanggal 5 ini. Kemudian saya klik bulan Juni. Saya klik 2021. Kemudian saya klik cari. Nah, Bapak Ibu sudah bergabung dia semuanya Bapak Ibu. Mulai dari tanggal 1 atau tanggal 2 Juni sampai tanggal 5 Juni. Artinya dari awal bulan sampai ke akhir bulan Bapak Ibu. Oke, selesai Bapak Ibu. Demikianlah ilmu-ilmu kecil yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada 22 jenis evaluasi pembelajaran Bapak Ibu. Tetapi ada setidaknya 3 jenis evaluasi pembelajaran yang penting kita masukkan ke dalam kinerja kita ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikianlah ilmu kecil yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, setidaknya menjadi pembanding lah bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengisi kinerja di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.